Inilah mesin yang dibenci penembak Rusia, tetapi jarang benar-benar berhasil mereka hancurkan. Predator beroda ini diberikan Polandia kepada Ukraina. Ini berbahaya, dirancang untuk kecepatan dan sulit dihentikan. Tapi tetap ada tantangan. Hari ini kita akan membahas secara tepat apa itu, berapa banyak yang sudah berada di tangan Ukraina, dan kemana arah kemitraan antara Warsawa dan Kiev selanjutnya. Kendaraan yang dimaksud adalah KTO Rosomak, dan namanya memang cocok. Rosomak berarti Wolverine dalam bahasa Polandia. Seperti hewannya, kendaraan ini lebih kecil dari predator puncak lain di medan perang, namun dibuat tangguh, cepat, dan hampir tak terhentikan. Dalam arti teknis, Rosomak adalah kendaraan pengangkut personel lapis baja beroda 8x8 yang berasal dari Patria AMV buatan Finlandia. Namun pekerjaan desainnya sebenarnya dimulai jauh lebih awal daripada yang disadari kebanyakan orang. Polandia merumuskan kebutuhan awal untuk transporter beroda baru pada pertengahan tahun 1990-an dan merampungkannya pada tahun 1999. Dan pada tahun 2004, kendaraan praseri pertama mulai diproduksi dengan lambung yang dipersempit dan baling-baling yang diperbesar dibandingkan dengan prototip asli dari Finlandia. Dua kendaraan produksi pertama untuk tentara Polandia tiba di Gdynia pada bulan Mei tahun itu, dipasangi kubahnya dan menerima nama resminya pada sebuah upacara di bulan Juni. Sejak saat itu, Polandia telah memesan lebih dari 1.000 kendaraan ini dalam 16 konfigurasi yang berbeda. Segalanya mulai dari pengangkut pasukan standar hingga pos komando sampai sistem mortir swagrak RAC yang akan kami sebutkan lagi sebentar lagi. Kendaraan ini pertama kali digunakan pasukan Polandia di Afghanistan. Salah satunya terkena tembakan RPG ke baja depan, namun pelurunya gagal menembus. Kejadian serupa tidak hanya terjadi sekali. Rosomak Polandia menahan beberapa serangan di Afghanistan selama beberapa tahun berikutnya. Meski kendaraan ini tidak kebal, catatan pertempuran awal meyakinkan militer Polandia bahwa desainnya layak untuk terus diinvestasikan. Pengalaman tempur itu penting karena semua yang dialami pasukan Ukraina sekarang di Donbas dan sekitar Kharkiv langsung didasarkan pada pelajaran yang sudah dibayar mahal oleh Polandia dengan darah 1,5 dekade lalu. Mari kita mulai dengan angka yang menjadi judul episode ini. Di atas kertas, kecepatan maksimum Rosomak di jalan tercatat 100 km per jam. Angka yang secara konsisten muncul di sumber-sumber Polandia dan Ukraina. Angka itu seharusnya menempatkannya di kategori berbeda dari kebanyakan kendaraan beroda rantai di medan perang, karena tak ada yang menyamai kecepatannya di jalan beraspal. Tapi ada juga sesuatu yang menarik, langsung dari kru yang mengoperasikan salah satu kendaraan ini bersama Brigade Mekanis Terpisah ke-44. Penembak mengatakan kepada kami bahwa ia yakin kendaraan itu dapat mencapai hampir 120 km per jam. Namun, kami tidak dapat memverifikasi angka itu di lembar spesifikasi resmi manapun. Jadi kami anggap itu hanya kesan pribadi seorang prajurit, bukan angka yang telah dikonfirmasi. Namun, apakah itu entah 100 atau 120 kendaraan tempur beroda ini tetap lebih cepat dari hampir semua kendaraan lain di garis depan. Dan kecepatan itulah yang menjadi alasan utama kenapa para penembak Rusia kesulitan untuk mengunci sasarannya sebelum kendaraan itu sudah pergi. Dari segi berat, kita melihat sekitar 22 ton dalam konfigurasi dasar yang bisa naik menjadi 25 atau 26 ton tergantung pada paket lapisan baja yang dipasang. Itu didukung oleh mesin diesel yang menghasilkan sekitar 480 hingga 490 tenaga kuda, memberikan torsi yang cukup untuk menarik beban tersebut naik tanjakan curam dan melewati medan berat tanpa kehilangan responsivitas yang selalu dipuji oleh kru Ukraina. Seorang pengemudi yang pernah mengoperasikan traktor T8 Holland generasi berikutnya saat masih sipil mengaku terkejut dengan transisinya. Dia belum pernah bertugas atau menyentuh IFV sebelumnya, namun transmisi otomatisnya terasa familiar baginya sehingga penyesuaian utama hanya pada ukuran besar kendaraan dan titik buta di sisi kanan. Itu mungkin detail kecil, tapi menunjukkan sesuatu yang berarti tentang desain platform ini. Platform ini mudah digunakan, sehingga pasukan tanpa pengalaman kendaraan lapis baja bisa kompeten dalam beberapa minggu, bukan bulan. Jangkauan adalah keunggulan lain. Menurut sumber, jarak tempuhnya antara 700 sampai 800 km dengan satu tangki bahan bakar memungkinkan unit Ukraina berpindah posisi di garis depan tanpa sering khawatir soal logistik pengisian bahan bakar. Dengan kecepatan jalan sangat tinggi, kendaraan ini dirancang untuk bergerak cepat, menghantam keras, lalu berpindah sebelum tembakan kontra baterai atau operator drone bisa menentukan posisinya. Sekarang mari kita bahas bagaimana kendaraan ini menyebabkan kerusakan. Menara yang paling umum dipasang pada Rosomak Ukraina adalah Hitfist 30P buatan Italia,
sebuah menara 2 orang yang dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm yang digambarkan oleh kru Ukraina sebagai cepat, akurat, dan menakutkan. Laporan penembak menyebutkan meriam ini bisa menembakkan 200 peluru per menit dan suasana di menara tetap nyaris mengejutkan betapa tenangnya. Di luar, katanya, suasananya benar-benar berbeda. Meriam ini dapat menembakkan amunisi ledak udara terprogram yang sangat efektif melawan infanteri di ruang terbuka, kendaraan ringan, bahkan helikopter yang terbang rendah, dan didukung oleh senapan mesin 7,62 mm untuk ancaman jarak dekat yang bergerak cepat. Tapi ada tambahan menarik lainnya yang jarang tercantum di sebagian besar spreadsheet. Kubahnya memasok amunisi melalui 2 jalur terpisah, bukan satu sabuk bersama. Kru bisa memuat peluru ledak tinggi di satu sisi dan peluru penembus baja di sisi lain, lalu langsung beralih sesuai target yang muncul. Tak perlu menunggu sabuk amunisi berputar atau repot isi ulang saat bertempur. Jika satu regu Rusia muncul di tempat terbuka, mereka langsung ditembak dengan peluru ledak tinggi. Jika kendaraan lapis baja ringan muncul, mereka segera menggunakan peluru penembus baja. Fleksibilitas seperti itulah yang bisa mengubah penyergapan menjadi baku tembak sepihak. Perlu juga dicatat bahwa Kuba Hitfish 30P ini bukanlah opsi terbaru untuk platform ini. Polandia sudah mengembangkan Kuba tanpa awak sendiri yang disebut ZSSW-30 yang sepenuhnya mengeluarkan kru dari Kuba dan memindahkan mereka ke dalam badan lapis baja. Ini akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan memungkinkan perawatan meriam tanpa perlu muncul di atas kendaraan. Kubah itu memasangkan meriam 30 mm yang sama dengan rudal anti-tank Spike LR dan dirancang sedemikian rupa sehingga jika sebuah drone atau serpihan memicu salah satu rudal tersebut, ledakannya diarahkan keluar, bukan ke dalam ruang kru. Polandia telah menandatangani kontrak untuk memasang puluhan Rosomak standar dan hampir 100 varian Rosomak L terbaru dengan kubah ini. Meski perangkat keras itu belum terlihat di Ukraina, ini menandakan arah perkembangan keluarga kendaraan ini. Tidak mengherankan jika nantinya teknologi kubah tanpa awak serupa digunakan di timur. Rosomak tidak mencoba menjadi tank, namun tetap memiliki perlindungan dan bukan kendaraan yang tak berdaya. Lapisan baja bagian depan dirancang untuk menahan peluru senapan mesin berat 14,5 mm dan bagian sampingnya mampu menahan tembakan senapan 7,62 mm. Beberapa konfigurasi menambah paket baja luar lebih berat untuk meningkatkan perlindungan dari ancaman seperti granat berpeluncur roket dan alat peledak rakitan. Paket peningkatan ini awalnya dibuat untuk kendaraan Polandia yang dikirim ke Afghanistan pada 2000-an. Kendaraan ini juga seharusnya mampu bertahan dari ledakan bahan peledak tinggi seberat 6 kg di bawah lambung, yang sangat penting mengingat begitu banyak pertempuran dalam perang ini sekarang mengandalkan ranjau dan bahan peledak rakitan yang ditanam di jalan. Namun disinilah beberapa kekurangan tampak. Proyek pelacakan sumber terbuka, Oryx, telah mendokumentasikan beberapa kehilangan Rosomak Ukraina yang telah dikonfirmasi selama perang ini. Dan catatan Wikipedia sendiri menyebutkan setidaknya 6 unit hancur dan 1 rusak berdasarkan data terbaru. Jadi meski jelas ini bukan kendaraan ajaib dan tak ada yang menganggapnya kebal saat bertempur, yang menonjol dalam hampir setiap laporan yang kami temukan, baik dari kru maupun dari pelaporan sumber terbuka, adalah berapa banyak kendaraan ini yang berhasil selamat setelah terkena serangan. Itu akan berakibat fatal bagi yang perlindungannya minim. Seorang kru memberitahu kami bahwa mereka sering jadi target drone Lancet Rusia, bahkan saat parkir di posisi tunggu jauh dari garis depan. Kendaraan mereka rusak tapi tetap bertahan dan kru bisa selamat. Mesin-mesin itu dibawa ke bengkel lalu kembali bertugas. Daya tahan inilah lebih dari spesifikasi di atas kertas yang mungkin jadi alasan utama unit Ukraina terus meminta lebih banyak kendaraan seperti ini. Namun, satu kelemahan yang perlu dipertimbangkan adalah lumpur. Kru menyarankan kendaraan ini kurang baik di lumpur, dalam kecuali tekanan ban diturunkan dengan sistem pengaturan tekanan ban terpusat untuk meningkatkan traksi. Namun, jika ban rusak dan kendaraan harus mengandalkan sisipan anti kempisnya, kendaraan ini hanya bisa menempuh sekitar 20 km sebelum perbaikan menjadi diperlukan. Para komandan tetap harus mempertimbangkan rute dan opsi evakuasi dengan hati-hati, yang bisa jadi kendala taktis besar dalam perang di ladang terbuka dan dataran banjir sungai. Lalu ada kemampuan amfibi yang diklaim, yang memungkinkan Rosomak berenang melintasi rintangan air dengan kecepatan sekitar 10 km per jam, menggunakan baling-baling yang dipasang di belakang dan sirip haluan lipat. Secara teori mengesankan, tapi kru Ukraina justru menyarankan tidak memakainya saat pertempuran.
Sepengetahuan kami, pasukan Ukraina belum memakai kemampuan berenang secara operasional di perang ini. Menurut semua laporan, kendaraan itu seharusnya bisa turun ke air hingga garis air yang ditandai dan tetap mengapung dengan baik. Tetapi risiko praktis berakhir di sungai saat berada di bawah tembakan tampaknya lebih besar daripada manfaatnya. Ada juga kurva belajar yang mudah diabaikan. Seorang kru memberitahu kami bahwa belajar mengoperasikan pintu pasukan belakang dengan benar, menyelaraskan kunci, dan memasang pengait secara berurutan membutuhkan beberapa hari latihan sebelum menjadi kebiasaan. Baru setelah latihan dasar, kru mulai mempelajari sistem turret. Jika pintu kru macet atau rusak, tersedia palka cadangan di atap. 8 pasukan di belakang dapat keluar lewat pintu itu yang merupakan desain cadangan cerdas. Ini menegaskan bahwa mesin ini tetap kompleks dan butuh waktu yang tidak sebentar untuk dikuasai, bahkan bagi pasukan yang ingin cepat mempelajarinya. Ingat warga sipil tadi yang mengatakan bahwa kontrolnya terasa familiar? Yang tidak terasa familiar adalah besarnya badan kendaraan dan titik buta besar yang bisa dimiliki kendaraan ini. Dalam beberapa kasus, hal ini hanya bisa diatasi dengan latihan berulang di lintasan rintangan dan latihan parkir paralel. Ini adalah gambaran kecil tentang betapa banyak perang ini dijalankan oleh orang-orang yang 2 atau 3 tahun lalu mengemudikan traktor dan truk pengantar, lalu tiba-tiba harus mengendalikan kendaraan lapis baja standar NATO dan diharapkan cepat mahir. Tapi sebelum kita membahas bagaimana kendaraan-kendaraan ini digunakan, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan dan segala hal tentang geopolitik. Kami mengunggah video setiap hari yang membahas spesifikasi, taktik, peristiwa harian, dan analisis mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam perang ini. Sekarang dari sisi taktis, alih-alih memimpin serangan frontal, kru Rosomak Ukraina tampaknya digunakan untuk serangan dari jarak aman dan penyergapan cepat. Mereka menerima koordinat target, bergerak ke posisi, menembakkan meriam berdaya tembak 200 peluru per menit ke posisi infanteri atau bangunan yang diperkuat, lalu mundur sebelum artileri atau drone Rusia bisa merespons. Seorang kru mendekat sekitar 400 meter di dekat Vovchansk untuk membantu membersihkan titik pijak di tepi Sulai agar infanteri Ukraina bisa menyeberang. Dalam pertempuran lain, mereka mendekat sekitar 150 meter dari bangunan 2 lantai yang dihuni pasukan Rusia, lalu menghancurkannya demi melindungi mundurnya pasukan Ukraina. Selain pertempuran, kendaraan ini juga digunakan mendukung insinyur militer membangun penyeberangan sungai malam hari, mengangkut personel, peralatan, dan mengevakuasi tentara terluka di bawah tembakan. Ini menunjukkan platform ini sangat serbaguna di medan perang. Namun masih dipertanyakan berapa banyak kendaraan ini di Ukraina untuk peran taktis tersebut. Pemerintah Polandia mengumumkan pada bulan April 2023 bahwa mereka telah memasok 200 KTO Rosomak ke Ukraina. Dan angka 200 yang telah dikirim itu secara konsisten muncul, menunjukkan bahwa setidaknya ada sebanyak itu di sana. Brigade Mekanis ke-21 Ukraina dilaporkan menjadi unit pertama yang mulai menerima kendaraan ini pada musim panas tahun 2023. Brigade Mekanis terpisah ke-44 yang diwawancarai media, kini juga mengoperasikan kendaraan itu, yang memberitahu kita bahwa ada armada yang cukup besar yang tersebar di beberapa formasi Ukraina. Jadi, kemana arah kemitraan ini selanjutnya? Disinilah segalanya menjadi benar-benar menarik, karena Polandia dan Ukraina tidak lagi hanya berada dalam hubungan donor dan penerima yang sederhana. Sebaliknya, mereka bergerak menuju kerjasama nyata dalam membangun senjata bersama. Pada Februari 2026, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani surat pernyataan niat di Kiev. Kedua negara berkomitmen untuk produksi bersama senjata dan amunisi di fasilitas yang ada di Polandia dan Ukraina dengan fokus awal pada drone. Tusk menyebutnya sebagai hasil kerja berbulan-bulan menghilangkan hambatan yang selama ini memperlambat transfer teknologi antara kedua negara. Dan kedua belah pihak menggambarkannya sebagai sesuatu yang didukung oleh tindak lanjut konkret, bukan sekadar bahasa simbolis. Dan kita sudah mulai melihat hal itu diterjemahkan ke dalam program-program spesifik. Bohdana, howitzer Swagrak 155 mm buatan Ukraina sendiri, salah satu kisah sukses artileri asli negara itu akan diproduksi di Polandia melalui usaha patungan antara perusahaan Polandia Poner Wadowice dan pabrik pembuat mesin perkakas berat Kramatorsk dari Ukraina, dengan mitra Polandia memegang saham pengendali sebesar 51%. Rencananya adalah memasang sistem artileri Ukraina tersebut ke sasis yang disesuaikan dengan kebutuhan Polandia, sehingga Warsawa dapat menggantikan howitzer Dana buatan Cekoslowakia yang sudah tua. Ukraina mendapatkan pelanggan asing pertama untuk sistem senjata buatan dalam negeri.
Itu adalah perubahan penting karena berarti rekayasa Ukraina yang telah teruji di medan perang mulai masuk ke dalam persenjataan negara anggota NATO, bukan hanya sebaliknya. Ini bagian dari kerangka kerja Polandia Ukraina bernama Build with Ukraine yang diluncurkan pertengahan 2025 khusus untuk usaha patungan, di mana Ukraina menyediakan keahlian tempur garis depan khususnya dalam hal drone, sistem pencegat, dan peperangan elektronik. Sementara mitra Eropa seperti Polandia membawa modal, ruang pabrik, dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk menjual ke pasar Uni Eropa. Di bawah model tersebut, perusahaan Ukraina mendapatkan pijakan di pasar Eropa yang jika tidak akan sulit mereka masuki, sementara Polandia mendapatkan akses ke rekayasa yang telah teruji di medan perang yang membutuhkan 3 tahun perang skala penuh untuk dikembangkan, tanpa harus menjalani uji coba medan perang yang sama. Kemajuan beberapa perjanjian antar pemerintah dilaporkan lebih lambat dari yang diharapkan. Menteri Pertahanan Polandia dan Ukraina baru menandatangani deklarasi yang lebih luas tentang penguatan hubungan mereka pada bulan September 2025. Tetapi arah kerjasamanya sudah jelas dan didukung oleh dana real. Polandia adalah penerima tunggal terbesar dari program Safe Defense Loan baru Uni Eropa. Dan sebagian dana tersebut secara khusus dialokasikan untuk mendukung proyek bersama dengan Ukraina, di samping teknologi drone dan anti-drone, kecerdasan buatan, serta amunisi presisi jarak jauh. Ukraina di pihaknya juga sangat mengandalkan partisipasi berkelanjutan Polandia dalam program Pearl yang menyalurkan pembelian senjata yang didanai Barat melalui NATO ke Ukraina dan tetap menjadi kunci untuk menjaga pertahanan udara Ukraina tetap terpasok. Ini menunjukkan gambaran lebih besar. Polandia mempersenjatai Ukraina bukan hanya karena Polandia adalah tetangga yang baik. Pada saat yang sama, Polandia sedang membangun apa yang secara terbuka dikatakan oleh para pemimpinnya, yaitu ingin menjadi kekuatan militer terbesar dan paling lengkap di Eropa. Anggaran pertahanan Polandia untuk tahun 2026 ditetapkan sekitar 4,8% dari PDB, rasio tertinggi di antara anggota NATO dengan selisih yang cukup besar, yang berarti sekitar 55 miliar dolar dialokasikan untuk pertahanan hanya dalam 1 tahun. Itu sudah merupakan porsi terbesar dari PDB yang dihabiskan oleh negara NATO manapun untuk militernya, melampaui negara-negara Baltik, Amerika Serikat, dan jauh di atas Jerman, Prancis, atau Inggris. Perdana Menteri Tusk memposting bahwa Polandia akan memiliki tentara terbesar, pertumbuhan ekonomi terbesar, dan investasi terbesar dibandingkan negara manapun di kawasan tersebut. Sebagai Menteri Pertahanan, Władysław Kosciuszko-Kamysz menyatakan tujuannya agar Polandia memiliki militer paling terorganisir dan terlengkap di benua ini. Pengeluaran itu juga tidak hanya digunakan untuk peralatan yang disimpan di gudang. Polandia secara bersamaan juga sedang mengubah berapa banyak orang yang benar-benar bertugas. Pemerintah mengirim ratusan ribu surat pemberitahuan komisi medis kepada pria usia wajib militer, wanita, dan warga di atas 50 tahun mendaftarkan mereka ke sistem militer meski tidak langsung dipanggil. Hal ini didukung oleh sebuah survei yang menemukan bahwa warga Polandia semakin mendukung wajib militer. Pada tahun 2022, jajak pendapat menunjukkan hanya 35,7% orang yang mendukung pemberlakuan kembali wajib militer untuk pria. Sementara jajak pendapat tahun 2026 melaporkan bahwa sekitar 52% responden mendukung wajib militer dengan 31% sangat mendukungnya. Pada saat yang sama, Polandia sedang berinvestasi dalam kemandirian industrinya sendiri dengan cara yang jauh melampaui sekedar membeli alutsista asing. Grup persenjataan Polandia baru saja menandatangani kesepakatan membangun fasilitas domestik untuk melakukan overhaul mesin turbin gas tank Abrams Amerika. Polandia akan jadi satu-satunya negara Eropa yang bisa servis mesin-mesin itu tanpa harus kirim ke Amerika Serikat. Polandia telah meluncurkan satelit pengintai sendiri dan mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama dengan target konstruksi mulai 2028. Dari sisi pendanaan, Polandia baru saja menjadi negara pertama yang benar-benar menandatangani perjanjian pinjamannya di bawah program Safe Defense baru milik Uni Eropa. Menerima hampir 44 miliar euro, sekitar 45 miliar dolar sejauh ini, merupakan alokasi terbesar dibandingkan negara anggota lainnya, melampaui Rumania, Prancis, dan Italia. Sekitar 2/3 dari peralatan yang dibeli dengan uang tersebut diwajibkan berasal dari Uni Eropa, wilayah ekonomi Eropa, atau pasokan dari Ukraina. Dan pejabat Polandia telah secara tegas menyatakan bahwa porsi yang signifikan dari dana tersebut akan langsung mengalir ke program bersama dengan Ukraina. Selain investasi pada drone, sistem penangkal drone, kecerdasan buatan, dan amunisi presisi jarak jauh. Namun, untuk mencapai itu semua tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Presiden Polandia sempat memveto sebagian mekanisme pendanaan karena khawatir soal kedaulatan, sehingga Warsawa harus merestrukturisasi aliran dana tersebut. Yang menjadi pengingat bahwa bahkan di dalam negara yang bergerak seagresif ini dalam bidang pertahanan, politik tentang bagaimana membiayai semuanya tetap benar-benar diperdebatkan. Gabungkan lonjakan belanja domestik itu dengan program pinjaman SAFE, pembelian pesawat tempur F-35 yang sedang berlangsung, tank Abrams, dan sistem buatan Korea Selatan. Sistem-sistem yang semakin banyak dipilih Polandia untuk mendapatkan waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan yang bisa ditawarkan oleh pemasok barat. Dan industri senjata dalam negeri yang berkembang pesat dan kini juga memproduksi senjata bersama Ukraina. Apa yang kita lihat bukan sekedar dukungan untuk Kiev, tetapi juga munculnya kekuatan militer besar di sayap timur NATO, di mana persenjataan ulang dan dukungan untuk Ukraina menjadi dua sisi dari proyek yang sama. Pada titik ini, meskipun ini tentang Ukraina, sangat penting untuk menyoroti seluruh perjalanan Polandia saat ini, karena Polandia sendiri adalah salah satu target yang mungkin jika Putin memutuskan untuk mengincar NATO dan Barat. Untuk tahu lebih lanjut tentang bagaimana perang itu bisa berakhir, tonton video ini. Jangan lupa berlangganan The Military Show untuk berita harian.